Tetap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat sebelum hanya ku menunggu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala dosa. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat ku limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala dosa. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud padamu. Di tengah gemerlapnya dunia digital yang semakin meluas, mari kita menapaki sebuah perjalanan ke dalam kebijaksanaan yang dihiasi oleh sinar kebaikan dan kecemerlangan. Dalam panggung ilmu dan teknologi, kita hadir untuk menyongsong gerbong harapan yang membawa cahaya kemajuan bagi umat, khususnya dalam konteks Lazisnu dan perannya yang mengilhami di dalam ranah platform digital. Dalam sorotan tajam cakrawala, mari kita jelajahi makna keberkahan dan kearifan yang terpatri dalam setiap sentuhan dan perjumpaan dengan teknologi, membangun jembatan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda telah hadir pada acara Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat sekali menuju pertengahan bulan puasa. Sebentar lagi tidak terasa lebaran, kurang 2 minggu lagi, 2-3 minggu lagi pemirsa. Jadi semoga masih semangat puasanya. Saya Indah sudah berada dan bersama dengan Azma Entertainment, tentunya dengan musisi kesayangan kita. Luar biasa, di sore hari ini pemirsa kita akan membahas seputar platform digital Lazisnu yang sebentar lagi akan launching bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Rifki Al-Mubarok, Wakil Sekretaris Lazisnu PBNU. Jadi nantinya kita akan membahas dan juga spill cerita bagaimana terkait dengan launching dari aplikasi Lazisnu ini. Tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam berzakat tentunya. Baik, jadi nantinya jangan kemana-mana. Bagi pemirsa yang penasaran, jangan di skip dulu
dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin. Oh indahnya mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa di Tabung Maghrib. Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Masya Allah, tabarakallah pemirsa. Kita akan menyapa narasumber di sore hari ini. Assalamualaikum Bapak Rifki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah pemirsa. Ini dia Bapak Ahmad Rifki Al-Mubarok selaku Wakil Sekretaris Lazisnu PBNU yang akan menemani obrolan kita di sore hari ini. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. sejauh ini Alhamdulillah sehat. sehat lancar puasanya. Dengar-dengar sedang ada di Mekah ya sekarang. Oh iya, bocor juga ya. Oh iya, Ini lagi. Masya Allah luar biasa. Semoga dimudahkan ibadahnya dan juga nanti bisa Amin. sehat-sehat lagi kembali ke Indonesia. Amin insya Allah. Amin. Baik Bapak, karena tadi kita sudah sempat menyinggung juga bagaimana perlakuan digital di era saat ini, mungkin kita langsung saja membahas. Untuk yang pertama mungkin Bapak izinkan saya bertanya, bagaimana Mm-mm. Lazisnu mengintegrasikan sebuah platform digital untuk menunjang kebutuhan Lazisnu sendiri. Mungkin dari segi aspek-aspek yang ditambah atau mungkin inovasi-inovasi yang dilangsungkan oleh Lazisnu sendiri. Silakan Bapak. Lebih tepatnya kita sedang berinovasi ya, menambah banyak hal terkait dengan digital, karena banyak sekali potensi digital yang bisa dilakukan oleh Lazisnu. Dan belum lama ini kita menjalin kemitraan strategis dengan BCA untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dalam berinfak, donasi, kemudian zakat melalui sebuah mobile banking. Jadi di BCA sekarang sudah ada matching namanya Lazisnu di situ. Jadi semua nasabah yang ada di menggunakan mobile banking BCA itu bisa melihat di fitur lifestyle-nya BCA. Jadi nasabah itu bisa lebih mudah untuk melakukan donasi, zakat, kemudian zakat mal juga gitu. Dan waktu dekat ini Lazisnu akan merilis mobile apps Nuker Lazisnu yang ini akan menjawab kebutuhan dan sekaligus tantangan untuk seluruh Lazisnu di semua tingkatan di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Karena tantangan digital bagi Lazisnu ini sesuatu yang menarik dan menantang. Jadi kita akan menjawabnya dengan merilis mobile apps ini. Jadi semua akan ada di mobile apps yang akan kita rilis, dari mulai laporan, kemudian fitur-fitur yang bisa digunakan oleh para jamaah NU khususnya, dan kita juga mengajak, memberi peluang di luar
NU maupun di luar agama Islam. Jadi bisa saja melakukan donasi menggunakan mobile apps ini, di samping tadi BCA yang sudah ada. Jadi kita betul-betul memanfaatkan potensi digital yang ada saat ini, di mana ruang-ruang digital itu sekarang sudah sangat privasi sekali. Orang bisa menggunakan jempolnya ini di tempat tidur, di ruang kerja, di mana saja sekarang udah bisa. Jadi ini tantangan yang akan kita jawab untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan pengelolaan dana zakat. Oke, Gitu, luar Mbak. biasa sekali. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada berbagai inovasi, salah satunya akan ada mobile ya, aplikasi mobile dari Iya, Lazisno sendiri untuk menjawab masalah-masalah di segala macam tingkatan Lazisno di Indonesia, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke seluruh dunia, insya Allah. benar. Nah, tapi pastinya dalam melaksanakan iktikat baik ini pastinya akan menemui tantangan-tantangan di depan. Pastinya kita juga sudah mulai membayangkan atau mungkin sudah memprediksi tantangan-tantangan apa saja yang kelak akan dihadapi oleh Lazisno dalam teknologi digital ini. Silakan Bapak. Ya, setiap program, setiap hal yang akan kita lakukan selalu saja ada tantangannya, ada tantangan itu, baik tantangan besar, kecil, sedang, itu selalu ada. Tidak hanya soal pengelolaan zakat di digital ini, dalam kehidupan sehari-hari juga selalu ada. Dan semua itu tidak bisa kita tinggalkan. Yang ada harus kita jalani, kita bila perlu berdampingan. Dan kalau terkait dengan platform digital ini, yang menjadi tantangan utama ya edukasi. Kita tahu kalau jamaah NU khususnya itu masyarakatnya sangat heterogen sekali, dari perkotaan, desa, semua ada. Dan sekarang ini salah satu hikmah pandemi, orang lebih care dengan digital. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri untuk kita menjawab tantangan tersebut dengan mengedukasi masyarakat, mengedukasi jamaah, khususnya jamaah kita ya, dengan potensi yang sangat besar ini, agar bisa menggunakan ruang-ruang digital ini untuk sesuatu yang bermanfaat melalui aplikasi yang kita punyai, melalui program-program yang ada di Lazisno yang kita suguhkan di aplikasi maupun di mobil-mobil banking itu. Ya, kita tahu lah tantangan yang belum lama ini terjadi, itu kan penghimpunan ZIS di tengah masyarakat ini baru saja sekitar 2 tahun yang lalu ya, dicederai oleh ACT. Ini juga menjadi salah satu tantangan buat kita untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ACT itu ya sesuatu yang lain. Kita Lazisno bisa lebih dari untuk menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat itu bisa, dan kami lebih mampu untuk melakukan mendistribusikan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Jadi lembaga-lembaga donasi platform crowdfunding ini kan menjamur sekali ya. Nah, ini memang bagaimana Lazisno masuk dan memberikan edukasi bahwa kita Lazisno bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam soal zakat, donasi, dan sebagainya terkait dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan zakat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Jadi selain menyiapkan inovasi-inovasi untuk melangkah ke depan dalam dunia digital, tapi pastinya Lazisno juga memikirkan bagaimana solusi-solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Luar biasa sekali. Oke pemirsa, kita masih akan membahas seputar platform digital bersama narasumber kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik.
Allah ulakuma wa baraka alaihuma wa jama'a bainalkuma fi khair. Barakallah ulakuma wa baraka alaihuma wa jama'a bainakuma. Oh windaya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa di Tabu Maghrib. Tabu Maghrib, Tabu Maghrib. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Masya Allah luar biasa, masih semangat sekali di menuju pertengahan bulan puasa. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa pembahasan terkait dengan platform digital bersama Lazisnu. Nah, tadi kita sudah sempat membahas bahwa Lazisnu akan memiliki aplikasi mobile. Nah, yang terbesit di pikiran masyarakat pastinya bagaimana keamanan, transparansi dalam pendistribusian zakat oleh Lazisnu. Mungkin dari Pak Rifki bisa memberikan penjelasannya. Ya, jadi Lazisnu ini dalam menghimpun ZIS secara digital bukan hanya di Nuker ID saja, tapi atau di mobile apps-nya Nuker, tapi juga di platform lembaga keuangan bank. Jadi standar keamanan harus berdasarkan Snap BI, kemudian standar Open API, kemudian pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu dalam industri sistem pembayaran ini sudah terintegrasi dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, tujuannya ini untuk membuat standar teknis seluruh pengembang dan penyedia layanan API pembayaran yang meliputi tata kelola, perlindungan data nasabah, format data, dan standar keamanan ini sudah melalui proses dan sudah diakui oleh BI atau lembaga yang terkait. Jadi soal keamanan insya Allah aman, tidak hanya aman secara digital tapi aman dunia akhirat. Jadi secara keamanan itu amannya tidak hanya di dunia saja tapi aman dunia akhirat. Jadi jangan ragu lagi, masyarakat umum tidak hanya warga NU silakan menggunakan aplikasi mobile Nuker ataupun semua yang ada di platform itu bisa digunakan. Jangan takut, kita terpercaya. Luar biasa sekali. Nah Pak Rifki, kalau misalnya sebelumnya kita itu masih mengalami tantangan, kalau kita harus mengumpulkan zakat itu harus ke tempatnya. Tapi sekarang kan kita sudah memberikan platform digital. Kira-kira seberapa efektif aplikasi ini untuk bisa menarik partisipasi masyarakat supaya bisa menumbuhkan niat untuk berzakat? Jadi secara umum jika kita menaik laporan tahun 2022, Nuker ini, Nuker Lazisnu ini di tingkat pusat menghimpun dana ZIS senilai 32 miliar. Nah, 35%-nya itu dari digital. Jadi sudah sangat pas ketika digital di Lazisnu ini ada, dan kita akan terus kembangkan dan kita akan tingkatkan dari 2022 yang hanya 35%, kita akan tingkatkan bila perlu sampai 60-70%. Masya Allah luar biasa sekali, berarti selain sudah aman, terpercaya, pastinya juga memikirkan bagaimana cara menarik partisipasi masyarakat. Mungkin dari aplikasi ini ada inovasi-inovasi terbaru tambahan lainnya sebagai bahan interaktif kepada masyarakat mungkin? Ya paling selain pengembangan mobile apps ini, kita juga melakukan pengembangan sistem informasi terpusat yang menerapkan big data analitik, dan tujuannya ini untuk penghimpunan baik secara online maupun offline yang dilakukan oleh Lazisnu maupun mitra lain. Jadi semua informasi bisa kita olah menjadi strategi.
Oke, luar Gitu. biasa sekali. Iya, pemirsa tidak lupa kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin bergabung bersama kami via telepon, bisa langsung hubungi nomor 0881 496 9796. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Rifki. Tadi kita sudah sempat Hmm, membahas inovasi, aplikasi, ya. partisipasi masyarakat, tapi pastinya ini tidak akan luput ya. Kita tidak akan meninggalkan masyarakat-masyarakat untuk mengedukasi. Karena tidak Hmm. mungkin kalau misalnya kita memberikan teknologi saja tapi tidak memberikan edukasi. Apakah dari Lazisnu sendiri berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini? Ya, kita berperan aktif di eh, tentunya karena ini masanya digital, kita juga aktif untuk campaign di digital, di media sosial, kemudian di ruang-ruang eh, WA group, kemudian yang paling efektif lagi, keuntungan dan kekuatan kita adalah jamaah. Jadi setiap kali ada pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan muslimat, ansor, kemudian fatayat, Ibnu, PPNU, Pagar Nusa, semua banom yang ada ketika mengadakan acara, kita berikan sosialisasi, dan tidak hanya sosialisasi, tentunya kita memberikan program-program yang strategis yang bisa digunakan oleh jamaah-jamaah ini atau masyarakat umum untuk lebih mengenal lagi Lasisnu. Karena di salah satu fitur kami di Lasisnu itu ada validasi EKTP. Makanya untuk memastikan EKTP ini untuk memastikan bahwa yang ada di aplikasi ini real orang, bukan robot gitu. Jadi Muzaki bisa melihat histori zakat atau donasinya, bisa cek di PSZ atau bukti setor zakat, juga bisa ini bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak, PPKP juga bisa digunakan. Jadi untuk edukasi, untuk sosialisasi kita terus lakukan di ruang-ruang digital maupun ruang-ruang pertemuan-pertemuan secara langsung. Ya. Oke, luar biasa sekali. Tadi ada pembahasan yang menarik kalau saya tidak salah dengar bahwa selain aplikasi ini diperuntukkan untuk orang Islam terutama untuk yang NU, tadi Iya. bisa menarik perhatian atau partisipasi dari orang non-muslim atau bahkan selain dari orang NU sendiri. Nah, bagaimana cara dari Lazisnu untuk menarik partisipasi dari orang-orang tersebut? Kita itu kan di NU, kebetulan saya aktif di Ansor, ini kan mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan non-muslim ya, dengan minoritas. Nah, ini kita bisa memberikan edukasi, memberikan penawaran-penawaran kerjasama, tidak hanya ke jamaah mereka, tapi juga ke institusi yang mereka miliki. Kalau ada misal donasi atau ada kegiatan yang itu sifatnya bisa dimasukkan dalam program Lasisnu, kita akan terima, kita akan kerjasama bareng, dan tentunya seperti biasa kita membangun Indonesia, kemerdekaan Indonesia juga bersama mereka. Jadi untuk membangun dan melestarikan misi kemerdekaan ini ya kita ajak mereka. Jadi tidak hanya khusus orang NU saja atau Muslim saja, di luar agama Islam juga kita sangat terbuka dan kita selalu mengajak dan menawarkan mereka untuk bareng-bareng berbuat kebaikan, bareng-bareng memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat. Dan masyarakat ini juga tidak hanya orang Muslim saja, bisa saja di luar orang Muslim juga kita bantu juga ada. Jadi baik yang memberikan donasi maupun yang menerima donasi ini bisa masyarakat di luar Muslim. Jadi ini bagian dari komitmen kami di Lasisnu, di NU, untuk bersama-sama dengan semua elemen membangun negeri ini. Itu Mbak. Masya Allah, jadi
Lazisnu dan juga dengan aplikasi ini hadir tidak hanya untuk orang Islam atau bahkan orang NU saja, tapi untuk seluruh umat manusia dan memberdayakan Iya. seluruh manusia. Masya Allah, insya Allah. Baik, Pak Rifki, sebentar lagi kita juga akan masih melanjutkan dan masih akan mengupas tuntas terkait dengan platform digital Lazisnu. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Maulana ya Maulana ya sami du'ana Maulana ya Maulana ya sami du'ana Maulana ya Maulana ya sami du'anon. Oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa di Tabung Maghrib. Tabung Maghrib. Tabung Maghrib. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Ya luar biasa, masih semangat sekali dan tadi kita sudah sempat membahas yang sangat menarik juga Pak Rifki bahwa aplikasi dari Lazisnu ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja ataupun NU, tapi bisa digunakan untuk para non-muslim. Nah, apakah dari Ya. tata cara pengelolaannya sendiri berbeda atau mungkin nantinya penyalurannya akan tetap disatukan saja? Bagaimana Pak? Disatukan. Jadi disatukan, mereka kan tinggal donasi gitu saja. Mungkin pilihannya kalau yang non muslim mungkin bisa didonasinya. Jadi donasi ini kan nanti akan dijadikan satu, jadi akan digabung dengan donasi-donasi yang lain. Kemudian untuk distribusinya nanti juga bisa semua, bisa mendapatkan semua. Jadi kita akan cek dulu mana yang perlu dibantu, misalnya ada bencana alam, kemudian ada personal mungkin itu yang perlu dibantu. Nanti kita akan cek jika sudah sesuai aturan akan kita berikan itu. Terutama yang seperti ini bencana-bencana alam itu kan sangat ini ya, sangat rentan sekali ya kita saat ini. Jadi untuk pengelolaan tidak ada bedanya, jadi sama saja termasuk penyalurannya. Bedanya mungkin ya nggak perlu pakai bismillah itu kalau mau mencet. Beda di niatnya saja. Iya luar biasa. Iya. Ya baik Pak Rifki, ini ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, izin saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Fiona di Pamekasan, untuk pertanyaannya, bagaimana tata cara berzakat melalui Lazisnu karena masih bingung untuk memakainya. Nah ini berarti dari pemirsa yang ada di rumah atau mungkin tidak jarang dari kita yang masih bingung bagaimana tata cara menggunakan aplikasi dari Lazisnu ini. Mungkin bisa diberikan tutorialnya Pak Rifki, silahkan. Ya, ini masih bocoran berarti tutorialnya karena nanti baru akan rilis sekitar bulan depan insya Allah ya. Nanti kalau sudah mendaftar di aplikasi, nanti semua sudah ada petunjuknya. Jadi tinggal pilih mau berzakat, mau donasi, atau mau membayar kafarat, semua ada di situ. Jadi sudah sangat mudah, tinggal memanfaatkan jempol, klik, udah nanti ketemu. Jadi tidak akan susah. Jadi bagaimana caranya? Gunakan jempol dengan baik di aplikasi. Pasti akan dapat itu. Luar biasa. Tadi saya sempat mendengar termasuk kafarat sudah ada di aplikasi ini Pak. Untuk kafaratnya, menu kafaratnya. Luar biasa, ada. lengkap berarti ya. Ada lengkap kafarat, kemudian sedekah, itu ada semua, zakat mal, zakat profesi juga ada semua. Termasuk ada cara menghitungnya, gajinya berapa nanti, berarti zakatnya berapa, itu sudah ada kalkulatornya, itu sudah dibikin. Ya berarti. Sudah ada semua. Jadi tinggal kalau tanya bagaimana tata caranya, download, kemudian daftar di aplikasi itu, nanti akan ada petunjuk teknis yang tinggal pencet-pencet saja dan sangat gampang nanti.
Iya, berarti kita tidak perlu menghitung secara manual dan mengira-ngira kita butuh berapa atau mungkin kalau misalnya gajinya Iya, UMR lalu harus dikalikan sekian itu sepertinya sudah lebih ribet dari iya, biasanya, lebih sulit ya, menyulitkan. Tapi dengan aplikasi ini nantinya insya Allah launching bulan depan ya Pak. insya Allah. Insya Allah Kalau mungkin yang setelah kalau Lebaran mungkin ya. ya, kalau sudah gajian langsung bisa dihitung. Kalau yang belum gajian ini yang susah nanti ngitungnya gimana. Iya, berarti kalau misalnya dari pemirsa di rumah itu ada yang gajinya UMR, itu bisa langsung Iya, dimasukkan dan dikalkulasikan langsung di aplikasi itu. bisa seperti itu. Jadi semua kalangan baik yang PNS maupun swasta bisa dilakukan di situ. Kita juga mengajak kalangan PNS juga mau untuk bisa melalui platform kami. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti aplikasi ini benar-benar akan memudahkan masyarakat untuk berzakat atau mungkin menunaikan Ya, kewajiban zakatnya supaya nanti tidak ribet-ribet lagi. Oke, Bapak, kita ya. beralih ke pertanyaan berikutnya masih dari pemirsa yang ada di rumah. Selanjutnya dari Bapak Mulyanto di Jember. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah saya memenuhi syarat untuk membayar zakat di Lazisnu? Nah, ini juga masih menjadi Nah, ambigu di masyarakat, titik mana ya, hingga saya harus membayar zakat. Bagaimana mungkin dari Pak ya, Rifki? ya, di aplikasi itu nanti terjawab semua. Jadi nanti tinggal memasukkan data diri, kemudian nanti kalau misal perhitungan zakat di situ sudah ada. Jadi tinggal Pak Mulyanto yang ada di Jember ini, misal bisnisnya apa, edamame atau bisnis punya usaha apa tape madu itu bisa nanti tinggal dimasukkan di situ. Bisnis tape madunya berapa itu tinggal perhitungan di kalkulatornya itu nanti akan muncul. Jadi sangat sangat mudah nanti ketika menggunakan ini. Jadi Bapak yang punya usaha maupun yang pribadi nanti bisa memanfaatkan platform ini dengan baik. Luar biasa sekali, berarti kalau misalnya diurutkan selain pertamanya daftar terlebih dahulu berarti nanti langsung ada form ya, seperti masyarakat Oh tuh ya, mengisi form ya, pekerjaannya ya apa. nanti ada menu yang untuk uh, menghitung zakatnya. Iya, tapi kadang ada satu masalah lagi Pak Rifki, kadang kita itu Ya, juga lupa untuk waktunya membayar zakat atau mungkin kadang kita sudah mm, menerima penghasilan tapi sudah iya iya lupa, betul. lupa sudah untuk kebutuhan yang lainnya. Apakah dari aplikasi ini nanti ada remindernya atau mungkin ada pengingat notifikasi seperti itu mungkin Pak? Nah ini menarik ini jadi masukan kami ini. Sebenarnya belum ini dari acara ini bisa menjadi masukan buat kami. Bisa saja nanti kita bikin reminder, wah ini sudah harus bayar ini, bayar zakat atau misal di dalam menu itu ada kafarot, ada donasi, jadi nanti kita bikin pengingat. Kalau misal Jumat depan saya mau donasi, nanti kita bikin pengingatnya. Wah, terima kasih ini ide baru ini, ide baru. Nanti kita akan masukkan ini. Iya, karena kadang sebagai masyarakat atau mungkin saya sendiri juga kadang lupa sudah dapat penghasilan, dapat gaji, tapi sudah untuk kebutuhan yang lain dan malah membayar zakat yang justru penting dan wajib itu malah terlewati, Bapak. Ini mungkin menjadi salah satu keresahan masyarakat. Nah, di pembahasan di minggu lalu kita itu bersama Lazisnu juga membahas bagaimana pemberdayaan muzaki. Apakah nantinya dari zakat yang kita kumpulkan di sini, apakah juga nanti akan disalurkan untuk pemberdayaan muzaki? Oh ya, tentunya seperti itu. Nanti kita akan berdayakan betul sehingga dari program ini akan berkembang menjadi banyak musaki-musaki yang lain. Jadi untuk dari platform ini akan memberikan perhatian khusus terhadap musaki-musaki ini. Dan tentunya kita juga konsen untuk pengembangan di UMKM-nya itu. UMKM juga menjadi perhatian kita bagaimana dikembangkan. Jadi saya kira platform ini multi dimensi dalam pemanfaatannya. Dan yang paling penting adalah semua yang ada di program kami ini untuk
membantu masyarakat itu ada di tengah masyarakat dan terasa bahwa Lazisnu ada di hati masyarakat dan ada di tengah masyarakat dalam segala situasi, baik bahagia, susah, kita ada di tengah masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali, berarti multidimensi, tidak hanya mencakup satu golongan saja tapi bisa ada di hati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Oke, luar biasa pemirsa, kita masih akan terus membahas bagaimana kemajuan teknologi bersama Lazisnu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu Dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa di Tabung Maghrib. Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Masih di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Iya pemirsa, tadi pembahasan yang sangat menarik sekali bahwa aplikasi dari Lazisnu ini akan multidimensi dan juga yang ada di benak masyarakat mungkin salah satunya adalah prinsip-prinsip syariah, karena kita sebagai umat muslim pastinya akan mengedepankan dan memprioritaskan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam berzakat atau mungkin mengeluarkan uang kita untuk kebutuhan-kebutuhan ibadah. Nah, dari Lazisnu sendiri bagaimana untuk menjaga keselarasan, kesesuaian prinsip-prinsip syariat Islam dalam aplikasi Lazisnu ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Rifki? Ya, karena kami ini lembaga ZIS, ini wajib memberikan laporan secara berkala dan rutin kepada Basnas. Selain Basnas juga ke Kementerian Agama. Jadi kami juga memberikan atau menyediakan manual report yang ada di Nuker. Jadi semua bisa mengaksesnya. Jadi kalau soal kesesuaian platform digital dan prinsip-prinsip syariahnya, semua sudah terpenuhi. Jadi kalau mau lihat manual report tinggal pencet di aplikasi itu. Kemudian di institusi pemerintah kita sudah ada di Basnas, kemudian di Kementerian Agama. Aman dunia akhirat. Luar biasa, aman tidak hanya di dunia tapi di dunia dan akhirat. Masya Allah, berarti pemirsa atau mungkin masyarakat Indonesia bisa melihat ya Pak ya, untuk alokasi dana zakat yang sudah kita berikan dari aplikasi ini sendiri. Gimana? Sorry, ulangi tadi. Iya berarti nge-lag. Iya, insya Allah. Karena ini LDR-nya dari Indonesia dan Mekah ya Pak ya. Luar biasa. LDR-nya Iya, betul. Indonesia Mekah sekarang. Iya, mungkin tidak apa-apa. Nah, jadi dari pemirsa di rumah kan tadi terbesit bahwa bagaimana transparansinya, apakah ini betul-betul aman. Berarti dari pemirsa sendiri atau jamaah yang ada di rumah bisa melihat untuk laporan alokasi dana yang sudah kita salurkan lewat aplikasi Lazisnu ini. Ya, ada. Jadi kalau masyarakat menghendaki melihat di Basnas, bisa dilihat di Basnas. Bisa mau melihat di Kementerian Agama, bisa dicek di Kementerian Agama. Kalau ingin yang lebih mudah lagi di aplikasi, ada annual report-nya. Jadi tinggal diklik di aplikasi, laporan-laporannya udah distribusi kemana, berapa, siapa penerimanya, semua ada di situ. Jadi insya Allah transparansinya ini akan sangat terbuka dan bisa diakses oleh semua lapisan dan siapa saja yang menggunakan aplikasi ini. Makanya ayo segera di-download aplikasinya kalau sudah rilis ya.
Iya, kita tunggu sekali Bapak ya. Mungkin insya Allah setelah Lebaran atau bulan-bulan depan ya mungkin Pak kita sambil menanti bersama, sambil mungkin sekarang sedang disempurnakan lagi aplikasinya supaya nanti bisa benar-benar pas di hati masyarakat. Ya, betul. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ada beberapa dana yang disalurkan untuk ke berbagai lapisan. Mungkin bisa di-spill lagi Bapak ya. Kira-kira ke lapisan mana saja penyaluran dana yang sudah kita salurkan ke aplikasi Lazisnu ini? Wah, yang baru-baru ini kita ke salah satu yang paling besar kalau di luar negeri, Palestina. Kita itu menghimpun sudah ada sekitar 40 miliar kalau nggak salah. Sekitar 40 miliar donasi yang terkumpul di Lazisnu untuk di Palestina. Dan sudah mulai kita distribusikan sejak akhir tahun kemarin, sudah mulai kita distribusikan itu yang di luar negeri. Kalau di dalam negeri tentunya banyak, misal ada masyarakat yang berkebutuhan khusus, dia masih ingin kerja tapi tidak bisa karena mungkin lagi sakit kakinya, stroke atau apa, mereka kemudian mengajukan ke Lazisnu untuk motor roda 2 gitu, motor roda 2 dibikin roda 3 itu juga ada yang seperti itu, salah satu contohnya. Dan mungkin bedah rumah itu juga bisa gitu. Jadi kita akan cek pengajuan dari masyarakat, jika sudah sesuai dengan aturan dan berhak mendapatkan, pasti akan kita bantu dan akan kita distribusikan apa yang ada di kita. Jadi donasi-donasi ini kan banyak. Kemudian kafarot itu misal, itu setiap hari Jumat kita salurkan di masjid-masjid di sekitar Jabodetabek. Jadi tiap pada Jumat kita keliling di masjid-masjid untuk memberikan program-program kafarot gitu. Sedekah, nasi, kemudian banyak yang kita lakukan. Luar biasa sekali. Nah, sembari menunggu launchingnya aplikasi ini yang insya Allah masih di bulan depan, nah mungkin sekarang dari Lazisnu sendiri memberikan kemudahan-kemudahan lainnya untuk pemirsa atau mungkin masyarakat yang ingin berzakat mungkin Pak. Jadi sembari menunggu bisa, aplikasi mungkin sekarang masyarakat bisa melakukan zakat, bisa tadi melalui lifestyle-nya BCA, kemudian di kalau yang hobi online bisa di Tokopedia, di semua aplikasi yang Tokopedia, Blibli, kemudian Shopee, Lazada, itu juga bisa melakukan di situ untuk digitalnya. Kalau untuk langsung bisa melalui transfer, tapi yang paling mudah mungkin bisa minta dikirim melalui aplikasi seperti Shopee dan lain-lain gitu. Jadi ada semuanya sudah di situ. Oke, jadi sembari menunggu launchingnya aplikasi dari Lazisnu ini ternyata sudah ada berbagai kemudahan lainnya yang diberikan ya dari Lazisnu sendiri. Berarti tadi bisa melalui social commerce atau mungkin e-commerce ya, terus habis itu tadi bisa langsung transfer, tidak harus langsung bertemu di tempat, tapi kita bisa melalui jarak jauh. Iya betul, bisa. Luar biasa sekali. Nah, tadi ada yang menarik sekali Bapak. Tadi kalau misalnya kita ke e-commerce, lewat e-commerce berarti kita memilih fitur yang mana Pak? Kalau kita mau mendonasikan lewat e-commerce. Ada di situ, nanti sudah tersedia di situ. Langsung fitur Lazisnu gitu sudah ada di e-commerce ini. Jadi fitur-fitur zakat atau donasi itu sudah muncul di situ. Jadi tinggal dipilih gitu saja. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini sudah akan memudahkan sekali untuk masyarakat, ditambah dengan launchingnya aplikasi akan lebih memudahkan dan lebih praktis lagi untuk masyarakat dalam berzakat. Luar biasa. Oke pemirsa, kita masih akan terus bersama dengan Pak Rifki setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Aku tak punya hati
bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabur maghrib, tabur maghrib, tabur maghrib. Kembali lagi di Tabur Maghrib, ngabuburit asik. Ya pemirsa, tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan inovasi, tantangan, solusi dan berbagai macam permasalahan yang kira-kira akan dihadapi oleh masyarakat dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi dari Lazisnu ini. Nah, bagaimana Pak Rifki memandang masa depan dari aplikasi Lazisnu ini untuk kemudahan-kemudahan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia? Silakan Pak Rifki. Kalau ke depan pasti sangat bagus karena tantangan dunia digital dan generasi yang nanti akan menjalaninya itu pasti lebih dekat dengan digital. Jadi aplikasi ini ya Nuker hadir dalam versi digitalnya pasti akan menjawab kebutuhan masyarakat untuk lebih mudah lagi menyalurkan zakat, infak, sedekahnya. Jadi kalau ditanya bagaimana potensinya sangat bagus dan kami siap untuk mengembangkan dan menjawab tantangan ini. Luar biasa sekali, berarti memang Lazisnu ini sudah siap untuk menjawab tantangan di masa depan dalam kemudahan berzakat. Luar biasa sekali. Nah, dari Pak Rifki boleh bisa dikasih pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Lazisnu ada di tengah masyarakat dan jangan ragu lagi untuk menggunakan aplikasi digital miliknya Lazisnu karena kami akan memberikan hak dan kewajiban kepada semua masyarakat yang membutuhkan dan kita akan selalu memberikan laporan terkait dengan apa yang telah kita terima dan apa yang kita berikan, kita tasarufkan ke masyarakat. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan aplikasi Lazisnu dan sebarkan informasi baik ini ke semua teman, saudara, keluarga, anak, istri, kakek, nenek, semua kasih tahu. Karena kita akan bersama-sama hadir di tengah masyarakat. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Rifki atas diskusi dan juga sudah spill tadi terkait dengan aplikasi Lazisnu ini. Dan jangan lupa pemirsa yang ada di rumah, karena insya Allah sebentar lagi kurang dari mungkin 1-2 bulan lagi sudah launching. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk download aplikasinya. Mungkin nanti bisa tersedia di Android dan mungkin apakah di iOS sudah tersedia Bapak? Atau mungkin ya, baru semua sudah semua, Masya Allah, luar Ya. biasa. Berarti semua pengguna bisa memakainya untuk yang Android maupun yang iOS. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa nanti kalau memang sudah launching langsung download dan buruan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam berzakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rifki sudah menyempatkan waktunya, terutama dari Mekah ya ini. Luar biasa, semoga doa-doa kita di sore hari ini juga langsung diijabah oleh Allah SWT. Amin, amin, insya Allah. Semoga sehat selalu Pak Rifki dan tidak lupa kami ucapkan amin insyaallah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Tabur Maghrib di sore hari ini. Tentunya kita akan selalu hadir selama bulan Ramadan ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa acara di sore hari ini juga dipersembahkan spesial sekali oleh Nuker Lazisnu. Jangan lupa ikuti program Ramadan Mulia lainnya di TV 9 Nusantara. Ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membincangkan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Ada ngaji puasa atau ngaji pasanan dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap habis tarawih. Bagi Anda Gen Z, generasi muda-mudi Indonesia, bisa ikuti live Instagram melalui platform Instagram yaitu OJK, obrolan jelang berbuka puasa. Dengan Ramadan mulia, mari menjernihkan jiwa, meraih magfirah.
Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit, asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu engkau ada pemiliknya, ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertutup pada cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya. Aku tak mampu membohongi hati nurani. Aku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu.